Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marwah Amalia Putrisam dengan NIM 220901501110. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana ERP itu merupakan sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan proses bisnis utama dalam suatu organisasi secara menyeluruh dan juga terpusat, di mana sistem ini dapat membantu perusahaan untuk mengelola berbagai fungsi seperti akuntansi, keuangan, produksi, pemasaran, hingga sistem lainnya dalam satu sistem yang saling terhubung. Adapun pada video ini, saya akan fokus ke salah satu software ERP, yaitu Mekari Journal. Lalu, apa itu Mekari Journal? Nah, Mekari Journal adalah software akuntansi online yang dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan manajemen akuntansi, keuangan, pembukuan, manajemen stok barang, hingga operasional bisnis. Di mana Mekari Journal ini punya beberapa fitur unggulan. Yang pertama itu terdapat fitur akuntansi yang terdiri dari laporan keuangan, bank rekonsiliasi, multi-currency, pembukuan, biaya dan pengeluaran, invoicing, hingga perpajakan. Kemudian terdapat fitur supply chain management yang terdiri dari manajemen produk, manajemen inventory, manajemen gudang, fulfillment, hingga manajemen produksi. Kemudian fitur perencanaan dan analisa keuangan yang terdiri dari analisis laporan berbasis AI, manajemen anggaran, laporan profitabilitas produk, monthly profit and loss analysis, hingga custom analytic, serta fitur integration and platform yang terdiri dari post and marketplace, user management, Mekari Pay, Mekari Capital, Mekari Expand, hingga Mekari Klik Pajak. Adapun untuk dapat mengakses fitur-fitur dari Mekari Journal, kita dapat membeli beberapa paket. Nah, mulai dari paket esensial dengan harga Rp359.000 per bulannya, paket plus dengan harga Rp809.000 per bulannya, dan juga paket jurnal 360. Nah, adapun fitur-fitur yang dapat kita akses itu tergantung dengan jenis paket yang kita beli. Nah, selain dari membeli paket-paket tadi, kita juga dapat mencoba Mekari Journal melalui fitur trial yang dapat kita coba secara gratis selama 7 hari. Nah, caranya itu kita dapat membuat akun di Mekari Journal seperti pada umumnya kita membuat akun menggunakan akun email. Nah, di sini sudah ada contoh dari akun yang saya miliki di Mekari Journal, di mana fitur yang pertama itu ada beranda. Jadi itu di beranda itu akan ditampilkan shortcut ketika kita mau melakukan atau mencatat transaksi kita di Mekari Journal. Ada shortcut untuk buat faktur penjualan, buat pemesanan penjualan, buat faktur pembelian, tambahkan produk baru, melihat laporan laba rugi, buat pencatatan biaya, hingga mengaktifkan Mekari Pay. Nah, kemudian itu ada fitur dashboard. Nah, jadi pada fitur dashboard ini kita bisa nanti ketika kita telah mengisi transaksi-transaksi kita di Mekari Journal, kita bisa melihat ringkasan dari bisnis kita, mulai dari arus kasnya, terus penjualan yang terhutangnya berapa, tagihan yang belum dibayarkannya berapa. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ringkasannya secara lebih ringkas, lebih rangkum di dashboard. Nah, selanjutnya ada fitur laporan. Nah, jadi di laporan itu kita bisa menampilkan neraca, kemudian buku besar, laporan laba rugi, jurnalnya, arus kasnya, neraca saldonya, perubahan modalnya, ringkasan bisnis, anggaran laba rugi, manajemen anggaran, hingga laporan-laporan lain yang bisa kita lihat di sini, laporan penjualan, kemudian laporan pembelian, kemudian ada juga laporan produknya, ada laporan aset, laporan bank, kemudian laporan pajak, hingga laporan produksi. Nah, selanjutnya juga di Mekari Journal kita dapat menyusun anggaran yang dapat kita gunakan untuk menjalankan bisnis kita. Jadi bukan hanya kita dapat mencatat transaksi keuangan kita, tapi kita juga dapat membuat anggaran dalam bisnis kita. Nah, selanjutnya juga ada fitur kas dan bank. Nah, jadi di sini kita bisa mencatat pengeluaran kita dan pemasukan kita dari bisnis kita. Nah, selanjutnya juga ada penjualan. Nah, di mana di sini kita bisa membuat penjualan baru, serta kita dapat melihat berapa sih penagihan yang belum dibayarkan, penagihan yang telat bayar, terus juga pelunasan yang diterima apabila kita melakukan penjualan secara kredit. Nah, selanjutnya ada pembelian. Nah, di sini juga kita bisa membuat transaksi pembelian, di mana kita juga bisa melihat rangkuman dari faktur yang belum dibayar, faktur yang telat bayar, hingga pelunasan dalam 30 hari terakhir. Nah, selanjutnya juga ada fitur biaya. Nah, di mana di sini kita bisa membuat transaksi biaya-biaya yang kita keluarkan untuk menjalankan operasional bisnis kita. Nah, selanjutnya juga ada Mekari Pay. Ini merupakan add-ons yang terintegrasi dengan sistem dari Mekari Journal. Nah, jadi ketika kita mengaktifkan Mekari Pay ini, kita itu dapat melakukan pembayaran melalui Mekari Pay. Nah, selanjutnya itu ada kontak.
Nah, jadi di sini itu kita bisa menambahkan pelanggan, kemudian supplier, karyawan, dan juga lainnya, yaitu yang berisi orang-orang yang berhubungan dengan perusahaan atau bisnis yang kita jalankan. Nah, selanjutnya juga ada produk. Nah, gimana kita bisa mengatur apa sih produk-produk dari bisnis kita, kemudian dari gudangnya itu ada berapa stoknya, hingga pengaturan harga dari produk tersebut. Nah, selanjutnya juga ada produksi. Nah, di mana di sini kita bisa mencatatkan daftar of bill of materialnya sama daftar perintah kerjanya. Jadi kira-kira produksi apa sih yang sudah masuk untuk mau dijalankan atau untuk diproses. Nah, selanjutnya juga ada pemenuhan. Nah, jadi ini ketika kita ada pesanan yang harus dipenuhi, misalnya ada penjualan yang harus dipenuhi, kemudian pembelian yang harus dipenuhi, itu bisa dilihat di sini. Ada pesanan baru yang selesai, kemudian juga yang dibatalkan. Nah, selanjutnya juga ada aset. Nah, jadi di sini kita bisa mencatatkan aset tetap yang kita miliki, aset yang tertunda, aset yang aktif, aset yang telah dijual ataupun dilepas, hingga penyusutan aset tetap tersebut. Nah, selanjutnya juga di sini ada daftar akun. Nah, di mana itu di sini kita bisa menambahkan juga akun-akun yang sekiranya kita perlukan tetapi tidak ada di sini. Nah, jadi di sini itu ketika kita memilih jenis perusahaan atau bisnis yang kita miliki itu nanti sudah ada tersedia daftar akun yang sesuai dengan pilihan bisnis yang kita pilih. Nah, ketika membuat akun trial ini, saya memilih jenis bisnis yaitu retail. Nah, selanjutnya di sini juga terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Mekari, yaitu ada Mekari Expense, Mekari Capital, Imatrai, Payroll, hingga pengelolaan pajak. Nah, selanjutnya ada daftar lainnya. Nah, di mana di sini merupakan daftar-daftar lain yang bisa atau fitur-fitur lain yang bisa kita coba di Mekari. Ada kategori tag, daftar jadwal berulang, daftar transaksi, daftar kunci periode dan tutup buku, kategori produk, daftar lampiran, cara pembayaran, pajak, unit, syarat pembayaran, daftar audit, daftar impor dan ekspor, penghitungan ulang nilai persediaan, hingga data migrasi. Nah, selanjutnya juga ada integrasi, di mana kita dapat add-on menghubungkan aplikasi Mekari Journal dengan aplikasi-aplikasi lain sebagai add-on. Nah, selanjutnya di sini juga ada pengaturan. Nah, di mana di sini kita bisa mengatur mulai dari pengaturan perusahaannya, nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, info akun banknya, kemudian bisa menambahkan logo, hingga alamat NPWP, nomor website, hingga email. Nah, adapun kelebihan yang dimiliki oleh Mekari Journal adalah memiliki tampilan yang sederhana dengan interface yang user-friendly sehingga memudahkan pengelolaan keuangan, kemudian berbasis cloud sehingga akses data dan juga operasional bisnis dapat dilakukan kapanpun dan juga dimanapun, kemudian terdapat kolaborasi yang optimal yang memungkinkan kerjasama lintas tim dalam satu sistem yang terpadu, adanya dukungan pelanggan di mana tersedia layanan pendampingan dan juga support gratis pasca implementasi, keamanan data terjamin karena menggunakan standar internasional untuk perlindungan data, serta integrasi yang mudah karena terhubung dengan lebih dari 70 aplikasi lain untuk memperlancar alur kerja bisnis. Nah, tapi Meka Regional itu punya juga kekurangan, di antaranya itu biaya berlangganannya yang cukup tinggi sehingga untuk UMKM skala mikro atau pemula itu harganya bisa dianggap cukup mahal dibandingkan dengan aplikasi akuntansi yang lainnya yang gratis atau bahkan lebih murah. Nah, kemudian fitur lanjutan terbatas di paket dasar. Nah, di mana beberapa fitur penting itu seperti multi gudang, approval, ataupun multi cabang hanya tersedia di paket Pro ataupun paket Enterprise. Kemudian juga butuh koneksi internet stabil karena berbasiskan dengan cloud sehingga softwarenya tidak bisa digunakan jika koneksi internetnya itu lamban atau tidak stabil. Kemudian kustomisasi terbatas, jadi tidak semua laporan keuangan atau tampilan itu bisa disesuaikan secara bebas oleh pengguna. Kemudian belum mendukung semua jenis bisnis, karena untuk Meka Regional ini lebih cocok digunakan untuk bisnis dagang dan juga jasa, tapi belum terlalu optimal apabila digunakan untuk sektor manufaktur yang kompleks ataupun proyek skala besar. Serta adanya kurva belajar untuk non-akuntan awal, karena beberapa pengguna pemula itu tetap butuh pelatihan awal untuk dapat memahami alur dari akuntansi yang digunakan oleh Meka Regional. Nah, dari pembahasan tadi, saya memiliki rekomendasi pengguna untuk Meka Regional, di mana Meka Regional ini cocok digunakan untuk UMKM yang ingin beralih dari pembukuan manual ke sistem digital berbasis cloud untuk efisiensi dan juga ketepatan datanya, di mana pada sektornya itu sangat ideal untuk bisnis retail dan juga dagang, untuk misalnya toko online, distributor, ataupun reseller, yang juga perlu pengelolaan stok, invoicing, dan juga laporan keuangan otomatis. Nah, jadi untuk startup dan juga bisnis bertumbuh itu, Meka Regional ini dapat membantu mengatur cash flow serta membuat laporan keuangan yang investor ready, serta bekerja kolaboratif antar tim tanpa harus repot untuk menginstal software lokal karena dapat diakses melalui website.
Nah, jadi mungkin itu pembahasan saya mengenai ERP khususnya Meka Regional. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.